Ini yang menarik buat saya ketika saya nonton, temanya ini cukup berani sebenarnya. Ada transgender ya, masalah transgender yang diangkat, dan tapi sangat sensitif dengan lingkungan karena banyak di sini kita bisa lihat lah ya, banyak kejadian seperti itu gitu. Nah, ini apakah diperhitungkan atau gimana nih masalah transgendernya dan sensitif ke agama segala macam? Sebenarnya enggak, sebenarnya sejujurnya ya, ide ceritanya itu saya tulis skrip dalam 2 minggu. Saya sebenarnya awal tahun ini juga atau tahun 2011 ya. Tahun 2011 kan. Saya ya 2 minggu sebelum saya syutingnya pokoknya 2 bulan kemudian lah gitu. Nah, tapi sebenarnya yang saya mau bikin adalah film tentang bapak sama anak gitu. Jadi ada satu film yang menurut saya bagus banget, itu judulnya The Wrestler. Kalau misalnya ada yang pernah nonton, itu Mickey Rourke yang main, terus dia itu tentang pegulat, dia wrestler, dia trying to bond with anaknya. Itu buat saya itu film dia menang nominasi ya? Dia nominasi waktu itu. Nah, itu film menurut saya bagus banget. And I wanted to try to do film tentang bapak anak yang seperti itu, yang dinamikanya adalah yang satu plus yang satu minus, gimana ini jadi nggak ketemu gitu. Yang pas saya lagi nulis, saya teringat sekitar tahun 2003 itu saya pernah kena macet di daerah Menteng, lagi mau pulang, itu ada seorang transgender lagi ngomong sama perempuan pakai jilbab gitu. Pada waktu itu menurut saya itu momen yang aneh aja. Saya kena macet ngeliat 2 orang ngomong. Nah, yang timbul pertanyaan kayak ini bapak sama anak atau temen atau apa ya, ini kok transgender lagi ngomong sama orang jilbab dan ngomongnya lagi serius gitu. Dan itu tuh selalu ini apa ya hubungannya mereka gitu ya. Nah, dari situ terus akhirnya saya mau coba jadi interpretasi ke dalam sebuah skenario bapak sama anak. Tapi sama sekali nggak ada pesan agama yang saya mau dorong atau mau sensasional atau apa enggak gitu. Karena at the end of the day, kalau nonton film Lovely Man kan banyak yang bilang, wah ini film tentang transgender, tentang Islam ini. Sebenarnya kalau kita udah nonton film itu, masuk bioskop nonton film itu nambah sama anak. Jadi tidak ada pretensi atau hidden agenda yang ada sama sekali. Yang mau menggurui atau nggak ada sama. Karena saya ngeliat film itu sama seperti maksudnya saya berharap orang nonton seperti saya nonton Brokeback Mountain misalnya. Saya nonton Brokeback Mountain itu kita tahu tentang 2 gay cowboys. Tapi pas saya udah nonton 1 jam lebih dikit, terus saya udah nggak ngeliat bahwa itu 2 gay cowboys. Saya cuma ngeliat itu film tentang percintaan aja gitu. Nah, sama seperti juga dengan Lovely Man. Karena once you duduk and nonton filmnya, lu udah nggak ngeliat lagi bahwa ini transgender atau apa, lu ngeliatnya film bapak sama anak aja gitu. The whole transgender sama jilbab thing itu udah melebur aja gitu, udah nggak. Nah, tadi menarik nih dengan tadi ini ngomong kreatif ya, proses kreatif ya. Tadi dari mobil melihat sebuah momen gitu ya, magic moment mungkin ya jadinya ya. Gimana cara menstimulus creative thinking gitu? Tiap hari gitu kan, pasti sekarang mau bikin film lagi. Apakah ada teknik tertentu apa? Sebenarnya kalau buat saya yang paling my tool of trying to get inspired atau apa, music kalau buat saya. Karena kalau kayak misalnya Lovely Man, terus terang yang menstimulate the whole idea atau ini adalah lagunya Claire de Lune yang saya pakai di filmnya gitu. Karena musik itu biasanya bikin kita berimajinasi atau apa, akhirnya menjadi sebuah cerita gitu. Karena saya ini base-nya juga penulis gitu, jadi emang I'm trying to come up with stories terus gitu. Saya berusaha untuk bikin cerita-cerita terus gitu. Jadi I think salah satu my stimulant itu mungkin ya musik kali ya, yang paling tools yang saya ini cukup menarik nih untuk yang suka film gitu ya, bahwa musik ternyata memegang peran yang sangat penting. Saya dengar juga beberapa director bahwa film itu sebenarnya esensinya musik. Untuk editing itu juga musik yang sangat berperan gitu ya, dan kayaknya saya cenderung setuju gitu bahwa musik membawa mood, membawa Nah, itu apakah ada disiplin untuk menulis segala stimulus yang ada segala macam? Tadi memang skenario sendiri ya. Tapi di daily life apakah memang terus kalau misalnya saya ada ide, mungkin saya tulis aja, tapi itu like 1 line 2 line, terus saya balik lagi mungkin berapa bulan kemudian,
interesting juga, kita pursue aja gitu, kita coba ikutin nih ceritanya nanti bakal ke arah mana gitu. Tapi lebih kayak gitu, kayak misalnya cerita yang saya lagi tulis sekarang ini, saya udah ada idenya saya mau bikin tentang apa, tapi ya saya akhirnya ngikutin aja gitu. Ini juga musik juga berperan juga ya? Sangat berperan. Oke, menarik ya. Oke, nah mengenai casting, nah ini casting ini kan Doni Damara tampilnya luar biasa sekali ya. Nah ini apakah ada trik khusus gitu untuk menstimulus dia atau segala macam di lapangan? Kalau gini, saya udah maksudnya berdasarkan pengalaman saya bikin film layar lebar dari awal saya bikin, yang saya akhirnya gitu direct actors, kan kita udah biasa untuk kerja dengan actors, kita biasa kerja sama pemain mau laki mau perempuan mau anak kecil, kita udah biasa. Kesimpulan saya setelah bertahun-tahun, the key to making a good performance adalah jangan kita over direct your actors, karena kita over direct si aktor akan bingung, si aktor akan down, dia akan kecil, hatinya apa, orientasi juga ya. Orientasi benar gitu. Jadi the key is don't over direct, you have to trust your actor kemampuannya seperti apa, lu tinggal belokin kiriin kananin maksudnya di tweak aja gitu. Emang mesti ada rehearsal atau kita mesti kasih masukan kita maunya mengarah kemana, tapi jangan disetir si aktornya. Nah waktu pengalaman film-film saya sebelumnya mungkin I try to over direct gitu ya, oh musik kayak gini, rasanya gini, motivasinya kayak gini, and all that. And mungkin at the time it works atau mungkin enggak juga, tapi saya ngerasa lama-kelamaan si aktornya kok kelihatan bingung atau mungkin saya jelasinnya nggak benar atau apa. Jadi I think the key for me right now kenapa bisa menghasilkan performance bagus di Doni atau di Hanun gitu, itu karena I don't over direct, I let them do what they want. Kalau misalnya saya ngeliat sesuatu yang nggak enak, saya kurangin, saya tambahin. Kalau misalnya saya perlu amplify dengan sesuatu, saya amplify, saya bantu stagingnya, tapi emotionally I let them try to find themselves. Gitu. Jadi spirit kolaborasinya cukup kuat. Sangat, karena filmmaking is collaborative art. Filmmaking itu bukan dibikin oleh satu orang, itu dibikin oleh ratusan orang, dibikin oleh puluhan orang. Kalau di film ya kayak di tim Robin sama siapa namanya, saya jadi lupa. Tim Burton sama siapa itu biasanya kan kolaborasi banget ya. I think emang itu yang maksudnya filmmaking is collaborative dalam konteksnya fine art atau applied arts, it's always a collaborative process. Sama Johnny Depp, sorry ya, itu kan biasanya kan sama. Kolaborasinya terasa banget karena benar-benar. Tapi itu juga mungkin saya yakin kayak Tim Burton sama Johnny Depp pun juga dia tahu kok maksudnya Tim Burton juga udah tahu Johnny Depp akan berbuat apa, jadi dia benar-benar they speak their own language, mereka udah tahu gitu. Jadi Nah, apakah iklim film di sini sudah sangat memungkinkan itu atau gimana? Overall, karena itu sangat penting menurut saya kolaborasi. Itu sangat penting, cuma pasti kan setiap directors work in different ways gitu ya. Ada directors yang benar-benar hands on dengan pemainnya dan ininya, sehingga everything has to be paced right atau ketukannya mesti benar. Ada juga yang kerja gitu, ada juga yang kerja seperti saya gitu. Pasti beda-beda gitu orang cara kerjanya. Cuman untuk mencapai visi yang mereka mau itu pasti mereka punya metode-metode masing-masing gitu. Kalau buat saya ya mungkin yang seperti ini yang works for me right now. Nah ini sebagai informasi, Hanun itu istrinya Lady ya. Jadi kolaborasinya semakin lebih solid gitu ya. Nanti kita lanjutkan.